Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menolak atau menerima. Hari ini gereja merayakan peringatan Santa Agatha, perawan dan martir. Sejak masa mudanya, ia telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus. Kendati pada waktu itu belum ada satupun biara untuk perempuan. Ia telah mengikrarkan kaul kemurnian secara pribadi. Hidupnya dibaktikan sepenuhnya kepada Tuhan dengan melayani orang-orang miskin. Karena cara hidupnya itu, ia ditahan dan akhirnya dibunuh sebagai martir pada masa penganiayaan Kaisar Decius tahun 251. Nama Agatha berarti baik. Orang kudus ini memang sungguh baik. Sebagai mempelai Kristus, ia mengambil bagian dalam kebaikan Kristus. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini juga mengisahkan tentang Yesus yang mengalami pengalaman ditolak karena latar belakang keluarganya. Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, yang ibu bapanya dan saudara-saudarinya kita kenal? Orang sekampungnya menolak dia, padahal dia sudah banyak menolong orang, baik di dalam kampungnya sendiri maupun di luar kampung. Dan juga banyak orang mengaguminya. Tetapi sekali lagi, orang sekampungnya malah meremehkannya. Sampai Yesus berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya." Sikap menolak yang dikenal dan terlalu primordialisme ini menjadi tantangan bagi setiap kita. Lalu kita mau apa? Solusi apa yang kita buat untuk sampai ke tujuan? Mencermati sikap ini, mari kita jeli
untuk membaca perilaku seseorang yang nampak dalam tingkah laku sehari-hari. Dan juga cepat-cepat kita sering menilai seseorang. Hasil akhir dari seseorang itu sangat menentukan. Untuk sampai kepada hasil akhir itu, tentu penerimaan kita akan perilaku orang sangat menentukan juga. Jika kita dari awal sudah menolak dan mengatakan bahwa dia jelek, kita akan menuai hasil yang jelek juga. Tetapi jika kita mendukung, bekerja sama dengan orang yang memimpin kita, hasilnya akan baik. Semoga kita menjadi rekan kerja yang baik bagi sesama kita, dan kita menemukan hasil yang memuaskan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.